Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan paket logika kita, yaitu analogi. Analogi itu apa dan bagaimana syarat untuk membuat analogi? Nah, itulah yang harus kita ketahui. Di mana sebelumnya kita sudah membahas induksi. Nah, induksi itu sendiri ada yang namanya analogi. Analogi ini, teman-teman, itu sinonim dari kias. Analogi ini definisinya adalah perbandingan atau persesuaian suatu peristiwa atau suatu fenomena di dalam kehidupan kita yang sangat sulit kita jelaskan atau sulit dimengerti oleh orang, maka kita menggunakan kejadian lain atau peristiwa lain yang sesuai, ya, yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang membuat orang lain itu bisa mengerti akan sesuatu yang belum dia mengerti tadi. Ya, contohnya begini. Ketika ada peserta lomba, di dalam perlombaan itu ada larangan, dilarang minum air kelapa. Nah, di mana sebelumnya kita tahu bahwa minum air kelapa ini fine-fine aja, tidak ada masalah. Tetapi kenapa di lomba itu ada larangan untuk minum air kelapa? Nah, panitia lomba akan menjelaskan ini dengan menggunakan analogi. Nah, misalnya minum air kelapa itu sama nanti akan jadi itu memperkuat orang untuk dalam perlombaan, maka dia sama dengan minum obat-obatan. Jadi air kelapa yang tadinya itu tidak dilarang dalam kehidupan sehari-hari, dalam perlombaan dilarang karena itu akan membuat tidak sportivitas dalam perlombaan olahraga, misalnya begitu. Ini hanya contoh. Di sisi lain, tidak hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sulit kita jelaskan, bahkan di dalam firman-firman Tuhan, ya, itu banyak sesuatu yang sulit kita mengerti. Makanya para tafsir atau musafir atau para ulama itu menjelaskan dengan cara analogi. Artinya apa? Artinya analogi ini persesuaian atau perbandingan suatu kejadian atau peristiwa atau suatu masalah yang berbeda, yang serupa maknanya. Seperti itu analogi. Nah, apa syaratnya analogi dan bagaimana cara kita membuat analogi? Nah, analogi itu kita harus tahu dulu asalnya. Jadi asal daripada analogi ini apa? Maksudnya seperti tadi, obat-obatan itu kan hukumnya dia membuat kita kuat pada perlombaan itu. Jadi obat-obatan yang membuat kuat itu kita tahu hukumnya memang membuat kuat. Lalu kita akan membuat sesuatu yang menjadi pembanding atau persesuaian daripada obat-obatan itu. Misalnya air kelapa, ini disebut berikutan. Nah, jadi ini menjadi syarat. Yang ketiga itu adalah hukum. Hukum daripada air kelapa terhadap obat-obatan bagaimana? Nah, sehingga kalau dia membuat kuat, maka semuanya sama-sama membuat kuat. Nah, yang keempat itu kesamaan. Nah, ini selesai. Jadi dia harus ada kesamaan daripada dua masalah atau dua soal yang harus kita pecahkan yang sulit orang lain terima atau sulit orang lain mengerti. Itu syarat analogi. Jadi kita harus sengaja membuat persesuaian atau peristiwa yang lain atau partikulir yang lain yang dia punya kesamaan dengan partikulir asal. Nah, partikulir yang lain ini disebut partikulir berikutan. Nah, selanjutnya kita lihat kesamaannya. Nah, lalu kita hukumi keduanya menjadi sesuatu yang sama, disesuaikan. Tapi perbedaannya adalah dia adalah peristiwa yang berbeda atau kejadian atau masalah yang berbeda. Nah, ada salah satu firman Tuhan misalnya di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia ini, kita ini tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, sedikit ini bagaimana maksudnya? Ini kata kiasan atau analogi. Makanya para ulama menganalogikan sedikit atau disebut kalila itu dengan kita mencelupkan jari manis kita di dalam lautan atau di samudra, air yang nyangkut di
eh, di jari kita itu ilmu kita, sementara lautan yang luas, samudera itu adalah ilmu Tuhan. Nah, jadi demikian analogi, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.